Al-Ghulam. 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 Yang berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita yang hadir di sini, yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di waktu mustajabnya doa orang yang beribadah setelah sholat subuh sampai waktu isyraq, kemudian dilanjutkan sholat isyraq 2 rakaat. Jadi ibadah bebas, mau ibadah baca Quran, bertasbih, berzikir, berselawat sampai waktu isyraq tiba, sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka pahalanya sama mengerjakan haji dan umrah makbulah, sama mengerjakan haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk duduk di sini, hadir di tempat yang mulia ini, masjid yang mulia ini. Ini adalah sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita untuk bangun. Allah gerak hati kita untuk menuju masjid ini guna melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, sholat subuh, dan melaksanakan salah satu daripada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan hujan rahmat-Nya kepada kita semua. Insyaallah kita tidak keluar dari masjid ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita yang hadir di sini, keluarga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita baru saja telah melaksanakan sholat subuh, kemudian dirangkai dengan kuliah subuh di masjid Al-Ghulam. 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 Anak-anak. Yang alhamdulillah orangnya luar biasa banyaknya, masya Allah. Jadi Allah luar biasa mempermudah kita untuk sholat subuh. Karena sholat subuh ini sholat yang paling tinggi daripada sholat yang lain. Tingkatan subuh itu paling tinggi pahalanya. Kenapa? Karena kerjaannya juga sulit. Tapi kalau sudah orang kecapean itu berat mau bangun, atau tidur setengah malam, tidur mau sudah jam 2 baru tidur, nah itu bisa sholat subuhnya sampai sholat duhanya sampai kunut, artinya mengerjakan sholat subuh. Ya alhamdulillah, artinya Allah masih memilih kita untuk bisa sholat subuh berjamaah. Apalagi tadi kita sebelum sholat subuh kita lanjutkan, kita kerjakan sholat 2 rakaat sunat subuh. Ada seorang artis, ibu-ibu, ada seorang artis di Jakarta, yang mana seorang artis ini bahasa kitanya itu joknya atau sini, pagi ini di sini, nanti siang di sini, kemudian patang, kalau tidak salah patang ya, patang ya, nah, patang di sini, malam sini, tengah malam, sampai sehari semalam dia full atau joknya sangat banyak. Seorang artis, siapa namanya? Biasanya kalau kita melihat di Indosiar ada namanya Irfan, ya Pak. Irfan apa namanya Pak? Irfan Basdim, itu pemain bola itu. Irfan Hakim. Irfan Hakim ketika itu ditanya oleh seorang diwawancarai, wahai Irfan Hakim,
Saya lihat kamu ini jobnya jadi membawa acara kemana-mana, TV ini, kemudian Indosiar dari malam sampai tengah malam, dari mulai maghrib sampai tengah malam mengisi. Jadi ketika diwawancarai tahfiz Indonesia saat kemarin atau setiap bulan puasa, ditanyai Ibn Hakim, kenapa engkau bisa seperti ini? Maka dijawab oleh Ibn Hakim, aku pernah diwasiatkan oleh ibuku, aku pernah diwasiatkan oleh mamaku, atau bahasa sini, aku pernah dipesani oleh mama awak. Nah, sini awak kalau masalahnya. Dipesani oleh mama, Irfan, kemanapun berada kamu, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu tinggal, jangan tinggalkan 2 rakaat sholat sunnah subuh. Irfan, jangan tinggalkan sholat 2 rakaat sholat sunnah subuh. Kenapa? Kamu nanti akan merasakan daripada kelezatan, kenikmatan hasil daripada kita sholat sunnah 2 rakaat subuh. Jadi alhamdulillah kita kerjakan masing-masing. Kenapa ada riwayat pada al-Hilal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum sholat subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itulah guru kita menyampaikan, kita jangan khawatir dengan apa pensiunan kita. Kita jangan khawatir dengan rezeki kita. Oke, bahasa guru kami, mereka gaji sudah tetap, mereka sudah rasa ada jaminan. Biasanya Pak, mohon maaf yang Ridwan Ta'ala, ulun dengan Ustaz Pak Rizal itu seangkatan gitu. Jadi beliau rajin sekali di pondok, sampai-sampai tidur ini jarang di kamar. Beliau itu tidurnya di mana? Di lokal. Kenapa? Saking rajinnya mutalaah membaca kita. Kalau pada khilaf belum melihat itu, jarang beliau. Ada di mushola, di surau, kadang di lokal, jarang di kamar untuk tidur. Karena rajin beliau. Di sini alhamdulillah pertama datang ke Tembilahan, dibawa oleh teman, ketemu dengan beliau. Lama tidak ketemu, berapa tahun? Hampir 16 tahun tidak ketemu beliau. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu segala yang mengaturnya. Allah mengaturnya. Kita berdoa, kita cuma bisa berdoa, ikhtiar, Allah yang mengaturnya. Makanya kita banyak-banyak juga berdoa kepada Allah. Jangan sekali kita malas berdoa. Kita ingin naik haji, berdoa kepada Allah. Jangan memikirkan, oh ini kalau daftar haji 40 tahun baru berangkat, tidak mungkin saya akan bisa seperti itu. Tidak bisa mungkin aku akan berangkat haji, kenapa? Duitku tidak banyak. Jangan seperti itu dipikirkan. Tetap kita berdoa. Masalah hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita nyata. Di daerah Syria ada seorang dokter terkenal. Dokter ini ahli dalam bidang syaraf tulang dan syaraf. Namanya Dokter Hisam. Ketika itu Dokter Hisam ingin mengisi suatu acara seminar. Kalau orang kuliah itu seminar. Mengisi seminar di suatu negeri berat. Mau berangkatlah beliau naik pesawat. Berangkat naik pesawat beliau, tiba-tiba pesawat ini dia mengalami suatu masalah di atas. Mungkin awan yang banyak dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau harus mendadak darurat, harus turun darurat. Di mana turunnya pesawat? Di lapangan TNI atau tentara. Akhirnya turunlah Dokter Hisam, seorang ahli syaraf dan tulang. Ketika beliau turun, menanya beliau ini kepada para tentara sini, wahai para tentara, ini kira-kira berapa lama akan berangkat lagi pesawat ini? Maka para TNI di sana mengatakan
kami tidak bisa mengatakan ini harus mungkin 5 menit lagi, 20 menit lagi. Bisa jadi kata orang sana 10 sampai 12 jam baru berangkat. Karena melihat keadaan di atas ini masih membahayakan. Kalau kamu ingin tahu sebenarnya dan ingin berangkat, karena aku kata dokter Hisham mau tidak mau jam sekian saya akan berangkat ke sana mengisi suatu seminar tentang bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga suhu tubuh kita dan sebagainya. Kalau mau terkait ini kamu naik nanti ke bandara internasional di sana. Itu di luar bandara kami ini ada orang menyewakan mobil. Akhirnya apa, berangkatlah dia naik mobil. Di sini mobilnya apa ya Ustaz? Sama mobil. Lalu otot. Ya. Naik mobil dia. Ketika naik mobil di pertengahan jalan badai datang. Hujan lebat datang. Akhirnya tidak mau dia harus stop. Kalau melanjutkan bisa berbahaya, bisa nabrak orang lain dan lain sebagainya karena badai. Akhirnya beliau berhenti di suatu gubuk yang sudah sangat tua. Akhirnya berhenti. Setelah berhenti beliau mengatur ke rumah sana, mungkin ingin pinjam HP untuk menelpon orang sana bahwasanya ini dalam keadaan darurat tidak bisa menuju ke tempat seminar. Akhirnya dibukai oleh nenek-nenek. Dibukai pintu oleh nenek-nenek. Kata dokter Hisham, wahai nenek, bisa aku pinjam HP? Bisa saya pinjam telepon untuk menelpon orang sana supaya apa? Supaya memberitahu bahwasanya aku ini dalam masalah di perjalanan. Kata nenek ini, wahai puan, jangankan HP, ya makanan saja di rumah saya tidak ada, cuma ada air putih. Cuma ada air putih. Kalau kamu mau masuk silahkan. Karena keadaan gubuk yang sangat tua, bahkan dikatakan dalam riwayat itu rapuh, ibaratnya tidak lama lagi bisa runtuh. Akhirnya masuklah dokter Hisham ke dalam. Diperhatikan oleh dokter Hisham ketika duduk, nenek yang tua ini duduk di kursi, dia sambil terus berdoa kepada Allah. Diperhatikan oleh dokter Hisham. Dia tidak melihat ada anak kecil di samping. Dilihat anak kecil ini tidak sampai dari masuknya dokter Hisham sampai beberapa waktu tidak bergerak-gerak. Nek, ini siapa nek? Anak ini mana orang tuanya? Kata nenek ini, orang tuanya ketika lahir mamanya meninggal dunia. Kemudian tidak lama setelah kelahiran ayahnya, bapaknya juga meninggal dunia. Jadi sayalah yang mengasuh anak ini. Sayalah yang mengasuh. Tapi kenapa wahai nenek? Ini anak ini dari tadi saya perhatikan tidak bergerak-gerak. Nah, maka dijawab oleh nenek ini, wahai puan, karena dia si nenek ini tidak tahu ini seorang dokter. Ini anak ini, cucuku ini dari kecil, dari lahir dia sudah kena penyakit syarafnya tidak berfungsi sehingga lumpuh total, lumpuh semua badannya, tidak bisa bergerak dan sebagainya. Kenapa wahai nenek kalau nggak diobati, dibawa ke rumah sakit dan sebagainya? Bagaimana kata nenek ini saya bisa mengobati? Yang bisa mengobati ini kata teman-teman saya ada satu dokter itu di Syria. Jangankan ke Syria kata nenek ini, ke Pekanbaru saja saya tidak bisa. Kenapa? Keadaan saya, ekonomi saya sangat di bawah. Artinya bahasa kita orangnya di Tambilahan, mau ke Pekanbaru saja tidak bisa. Sampai melihat aja bagaimana keadaan saya. Cuma kata nenek ada di Syria itu ada dokter terkenal ahli syaraf dan tulang, namanya dokter Hisham. Dokter Hisham. Akhirnya di situ menangis dokter Hisham. Ini sekalinya kata dokter Hisham,
skenario-nya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya ketika naik pesawat, digoncang pesawat itu harus mendarat mendadak. Kemudian ketika mendarat di darat mau berangkat lagi ke pesawat atau bandara internasional, di jalan ditimpa lagi badai yang sangat dahsyat. Sekalinya apa? Untuk cuma Allah mengabulkan doa seorang ini. Ini skenario Allah. Dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa ke Syria, tidak bisa berangkat ke Pekanbaru untuk berobat. Kenapa dalam keadaan ini? Terus berdoa minta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intinya jangan kita berpikir bagaimana aku tidak mungkin bisa naik haji, tidak mungkin saya bisa umrah, tidak mungkin saya bisa bikin ini dan sebagainya. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta. Karena Allah pasti berjanji, wajib kata Allah, ud'uuni astajib lakum, wajib saya kabulkan. Tapi tentang kapan dan waktunya, di mana, wallahu a'lam, itu urusan Allah. Kita cuma bisa merencana, hasilnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 2 rakaat, Pak, 2 rakaat sholat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi. Ini yang diamalkan oleh Irfan Hakim. Maka kita lihat wasiat dari ibunya ini, padahal dia bukan orang pondok. Beliau kalau tidak salah ayahnya itu kada salah seorang jenderal. Kalau kada salah jenderal, kalau tidak salah artinya dari TNI. Tapi mungkin dapat ilmu dari mana orang tuanya berpesan jangan tinggalkan 2 rakaat sunat subuh. Kalau orang mengajarkan itu, maka dunia ini tidak apa-apa. Dunia ini sudah di bawah, artinya jangan khawatir pensiunan kita apa nanti, apa yang kita bawa itu sudah luar biasa. Bahkan tadi ulun perhatikan sholat kita sini tanya kepada panitia di sini wiridnya seperti apa. Habis sholat ini wiridnya seperti apa? Sama aja di Banjar aja. Oh ya sudah, sama saja di Banjar wiridnya. Artinya wirid dari la ilaha illallah dari syarika lahu Allahu syuhadil 10 kali, wa manjinin nar 7 kali sampai yang lainnya. Jangan tinggalkan itu, Pak. Jangan tinggalkan wirid yang kita baru kita baca. Kami mungkin sama dengan Ustaz Pak Reza ketika selesai di Darussalam pasti ada berijazah ya saja guru wildan kemarin. Nah ini kitabnya sama dengan Ustaz Pak Reza. Di dalam sini disebutkan ada suatu amaliyah. Kalau ini diamalkan, ulun ketika dapat ini dari guru kami, guru wildan sama, beliau ini murid atau anak daripada Syekh Saman Jalil, umurnya itu di mana di samping guru seumur. Nah ini anak beliau ini adalah guru dan Salman. Beliau 18 tahun di Mekah sekolah. Kami ketika mau selesai daripada di pondok itu berijazah, Fatihah ijazah, kemudian tasbih berijazah. Bahkan kita punya anak kita punya anak banyak. Kadang anak 8, anak 10, anak 6. Kayak Ustaz lanjut kita berapa Ustaz anak? 6. Sementara 6 beliau. Nah, kita banyak anak. Bagaimana kita menjaga anak yang banyak ini supaya mereka ketika tua, ketika besar tidak ada saling pukul memukul, rukun lagi. Maka itu ada ijazahnya juga. Setiap kita sholat jangan tinggalkan berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ulun dapat ijazah daripada guru Munawar. Guru Munawar insyaallah kata Ustaz ini akan datang di sini. Akhir bulan ya Ustaz ya. Guru Munawar. Kata beliau mau datang di sini. Ambil beliau ulama besar di Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan yaitu di Martapura. Kesempatan ambil minta kepada beliau mumpung ke sini. Guru minta ijazah guru sopan minta ijazah tongkat minta ijazah ini dikit dan sebagainya. Ini ulun dapat itu doa. Silakan kalau mau mengamalkan ketika sholat jangan tinggalkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 3 kali sehari semalam.
Boleh kita misalnya subuh sekali, nanti siang sekali, asar lagi sekali, atau nanti kelimanya baca. Itu supaya apa? Supaya anak keturunan kita ini nanti selalu rukun, mereka bersaudara. Kan banyak kita temui di Banjar sana, di Samarinda sana, di sini tidak ada. Belum temui. Baru ayahnya meninggal dunia. Hari ini meninggal 1 hari, 2 hari, malam ketiga berarwahan di sana arwah, baca doa arwah, taklim. Habis selesai itu jamaah ulama anaknya bertengkar, berebut warisan. Kenapa? Karena si bapak ini, Pak Haji ini warisan sangat banyak, miliaran uang. Jadi anak ini sudah kayak orang ribut di dalam rumah, padahal baru saja dibacakan nasi, baru saja orang bertahlil, baru saja berdoa arwah untuk si almarhum. Tapi anaknya dengan si istri mudanya itu ngalihnya. Kalau kawin banyak itu ngalihnya. Ya, harta membagi harta ini makanya cukup satu aja, cukup satu. Ada repot. Jadi ini bertengkarnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan silakan diamalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nah, di sini sedikit kita dalam kehidupan kadang mengalami namanya musibah. Dalam kehidupan kadang kita mengalami suatu cobaan yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita dapat menghadapi cobaan itu? Tidak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam kedukaan. Maka setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah warahmanur rahim. Sampai sini. Asyhadu an la ilaha illallah warahmanur rahim. Baru tangan kita setelah itu ditaruh di sini. Mungkin nanti Ustaz Fahrija dicatatkan dibagi di jamaah. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan daripadaku sedih dan duka cita. Insyaallah. Insyaallah. Ulun ketika di pondok dapat ini langsung ulun amalkan sampai sekarang ini, bahwa kalau guru kami ngasih sholat wajib, tapi kalau ulun pribadi, awal pribadi itu sunat, sholat sunat pun dikerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan duka kita, rasa sedih daripada itu. Insyaallah. Ketika kita dilanda ujian, dibawa kabur uang kita, dibawa apa, musibah hilang motor, atau hilang sandal, atau hilang bini, ada sedihnya. Hilang bini luar biasa. Nah, itu kada sedih. Nanti mungkin minta tuliskan Ustaz, insyaallah kamu ngomong asyhadu an la ilaha illallah warahmanur rahim. Pendek, Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Nah, jadi habis sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi asyhadu an la ilaha illallah warahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Supaya kita pasti kita semua manusia tidak mungkin tidak lepas daripada cobaan, tidak lepas daripada duka kita. Supaya kita tidak larut dalam kesedihan, sakit hati dan sebagainya, ini amalkan. Insyaallah sehari kita namanya manusiawi berpikir, habis itu Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Nah, ini pengalaman kita pribadi, setelah dapat kita amalkan. Mohon maaf sempat kita ditipu lah, Ustaz. Ditipu orang teman juga. Jadi ngalih kawan ini kalau masalah duit itu pada ada teman, duit teman-teman. Nah itu kan teman-teman, duit ada teman. Dibawa dia kabur, bahasanya ditipunya lah, bahasa kitanya 100 juta. Ya sudah, jangan juga kita dia membawa duitku, bacakan malam ini. Memang ada dapat kita dari guru kita
kalau kita bacakan dia akan bisa lumpuh, dia bisa akan sakit dan sebagainya. Tapi kalau kita bacakan kemudian dia sakit, kapan dia bisa berjalan? Kapan dia bisa memakannya anak istrinya? Kalau kita itu, tapi kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Engkau lebih mengetahui masalah ini. Habis itu apa? Jangan dibacakan. Nanti kita tanggung jawab kepada Allah di akhirat. Dia sakit gara-gara kita. Langsung serahkan kepada Allah, ya Allah, Engkau lebih mengetahui ya Allah permasalahan ini ya Allah. Dia membawa uangnya ya Allah, Engkau lebih mengetahui. Engkau yang lebih berhak memutuskan, menghukum dan sebagainya. Dia tidak mau bayar, ya sudah. Akhirnya Allah apa? Rubah keadaannya. Pertama, dia ditinggalkan oleh istrinya. Yang kedua, anaknya tidak mau ketemu dengan si ayahnya. Yang ketiga, PT-nya ini bangkrut, ditutup oleh pemerintah. Ada berapa? 15 PT dari Jakarta itu saya lihat berita PT ini ditutup, tidak boleh lagi ada dibuka, izinnya ditutup. Akhirnya dia bangkrut. Saya tanya kapan membayar? Kata orang itu, mohon maaf, makan saya pun sulit untuk mencari makan. Ya sudah, kita berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dia kaya. Kalau dia kaya ya Allah, mudah-mudahan dia bisa membayar hutangnya. Kita tidak sedih, alhamdulillah. Mungkin di dalam diri kita pribadi memikirkan, oh inilah khasiat daripada ilmu yang disampaikan oleh guru kami, yaitu Allahumma adhib anil hamma wal hamma. Kita mikirkan. Sampai sekarang kita mikirkan uang itu telepon kan dan telepon aja lagi. Kan gitu ya Allah, kalau dia kayakan orang itu ya Allah, nyamankan hidupnya ya Allah, sehingga kalau kaya dia dibukakan hatinya untuk membayar hutang-hutang kepada teman-teman. Itu Allah mengaturkan. Jadi mudah-mudahan nanti kita tuliskan kepada Ustaz, silakan dibagi supaya apa? Setelah kita sholat baca Allahumma alhib anil hamma wal hamma. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tinggalkan ketika sholat subuh dan sholat maghrib membaca wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali kan Pak? Nah, tapi jangan merubah kaki kita. Kaki kita jangan berubah. Kalau kaki kita kayak gini waktu berapa tahun? Nih kaki kita Pak, waktu tahiyat akhir kita kaki kita seperti ini, maka jangan dirubah dulu. Ini kaki kita seperti ini jangan dirubah. Dulu bagaimana kalau asam urat? Kan ada asam urat. Kalau asam urat tidak apa-apa, karena kita udur sakit. Tapi kalau kita tidak sakit, biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar, kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu sampai 10 kali. Jangan dirubah. Apa fadilatnya Pak? Orang yang membaca itu Al-Habib Salim As-Sakiri belum pernah ke rumah beliau, berijazah pulang di rumah beliau di Tarim. Kata beliau, orang yang membaca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Kemudian dilanjutkan setelah doa pertama selesai kan ada asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahaladzim 3 kali, baru asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilaha wahidun wa rabbun syahidan wa nahnu lahu muslimun asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah 4 kali. Habis sholat selesai doa pertama astagfirullah istighfar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilaha wahidun wa rabbun syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu di buku ini itu ada. Dibaca itu la ilaha illallah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahid wa rabbul syai'in 4 kali. Maka kata beliau, Habib Salim As-Sakiri ini digelar di Hadral Maut itu di Tarim itu seorang sultan ilmu, rajanya ilmu. Beliau ditanya oleh murid beliau, ya Habib, ini perpustakaan yang ini sudah sampai baca buku-bukunya, kitab-kitabnya yang ada yang luas ini. Kata beliau, antum jangan tanya anak baca ini, antum tanya apakah kitab-kitab yang ada di sini anak hafal. Artinya apa? Kitab yang ada di perpustakaan itu beliau hafal. Ini makanya digelar
sultanul ilmi, rajanya ilmu. Habib Salim As-Syatiri, kata beliau apa? Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian setelah selesai doa pertama menuju doa kedua, kita jangan lupa membaca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa huwa syahidun wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Kata beliau, nanti manusia di akhirat ketika meniti titian shiratal mustaqim, ada yang dikatakan dalam riwayat 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun turun. Ada juga yang mengatakan 1 tahun naik, 1 tahun mendatar, 1 tahun turun. Ini riwayat. Kenapa demikian? Karena 1 hari di akhirat, nenek kita, mama kita yang sudah dikubur itu belum sehari lagi. Nenek, mama kita, datu kita yang sudah meninggal di dalam kubur itu belum 1 hari lagi. Kenapa? Karena 1 hari di dalam barzah alam akhirat itu sama bandingannya dalam Al-Quran 50.000 tahun. Kita belum. Dan jadi mereka itu sehari itu sangat lama. Kalau kita dia tidak membawa bekal yang banyak, tidak banyak kita ilmunya tidak ada, tidak banyak membawa zikir, tasbih, sholawat dan sebagainya, apa yang dihadapi mereka nanti di dalam alam barzah. Jadi mereka itu belum sehari. Nah, oleh sebab itulah kata Habib Salim As-Syatiri, orang yang mengamalkan ini ketika nanti dia dihisab, semua manusia menuju titian shiratal mustaqim, naik setahun kata beliau, mendatar setahun, turun setahun. Maka orang yang mengamalkan membaca la ilaha illallah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa huwa syahidun wa nahnu lahu muslimun, setelah selesai sholat subuh dan sholat maghrib, kan wiridnya seperti itu, subuh dan maghrib la ilaha illallah, maka orang ini ketika meniti titian shiratal mustaqim, selangkah sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. 1 langkah sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untung belumlah. Untung Pak kita tadi sudah membaca, rajinkan istiqomah ketika kita sholat subuh berjamaah selesai, maghrib selesai, jangan tinggalkan. Kalau kaki kita tidak ada sakit, biarkan saja dia seperti waktu tahiyat, diamkan saja sampai selesai. Itu baru kita membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ada juga yang mengatakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ada orang mengatakan Allahumma ajirna. Silakan. Tapi kalau saya pribadi, awal pribadi itu membaca Allahumma ajirni minan nar, tidak merubah. Kalau di masjid ini ajirna ya saja, sama aja. Nah, kenapa membaca Allahumma ajirni minan nar, tidak Allahumma ajirna minan nar? Tapi di masjid mana kemarin ulun sholat itu dia membaca Allahumma ajirna minan nar. Ya silakan, tidak apa-apa. Tapi ulun pribadi membaca Allahumma ajirni minan nar. Kenapa demikian kita baca? Karena di dalam kitab ini orang yang membaca itu 7 kali. Setelah selesai sholat subuh, setelah selesai sholat maghrib, 7 kali dibaca Allahumma ajirni minan nar, Allah, atau Allahumma ihfidni minan nar 7 kali. Fa idza qulta dzalik summa mutta fi lailatik katabalahu jawadun minha khulusun min dukhulin nar atau khuludun. Orang yang membaca ini, maka orang ketika itu meninggal di malam hari, maghrib dibaca, malam meninggal, subuh dibaca, di siang hari meninggal, maka orang ini ditulis daripada jawazun, kelepasan min dukhulin nar. Artinya apa kata guru kami, Guru Leda, ini diantara orang ketika maghrib membaca, subuh membaca, maka meninggal dia, maka ini husnul khatimah. Orang ini husnul khatimah. Maka ditanya oleh jemaah, Ustaz, kalau kita baca Allahumma ajirna gimana? Silakan kata kita, jangan berdebat, silakan sesuai pendapatnya masing-masing. Tapi guru kami, guru pribadi, namanya Guru Bahid,
beliau di Barabai ketika beliau melihat di YouTube itu ada jamaahnya baju putih semua, guru bahid, tulisannya di YouTube guru bahid. Kata beliau, jangan dirubah redaksinya. Kalau Nabi mengatakan Allahumma ajirni minan nar untuk amaliyah atau amalan, jangan dirubah. Kenapa? Kalau merubah, nanti apa pertanggungjawaban kita di akhirat kalau ditanya? Aku tidak pernah, kata Nabi, mengajarkan amaliyah seperti itu, tapi kenapa engkau rubah? Itu ya Nabi, kan kita orang banyak harus dijamah. Betul. Tapi kalau amaliyah boleh tidak dijamah, masing-masing membaca. Kalau kita jamak, maka kata beliau, guru kami, pahala didapat, tapi khasiatnya, fadilatnya tidak dapat. Kenapa? Merubah redaksi hadis. Tapi kalau kita tetap Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, pertama dapat pahala mengamalkan hadis, yang kedua dapat fadilah. Apa fadilahnya? Orang yang membaca ini ketika dimatikan malam itu meninggal atau siang meninggal waktu subuh membaca, maka orang ini khulusun min dukhulin nar, lepas daripada siksa neraka. Akan dikatakan dalam sini fiha isyaratun li husnil khatimah. Ini adalah isyarat orang itu mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini sampai jam berapa? 6. Sampai jam 6. Nah, itu diantaranya. Nah, yang tinggal wirid, walaupun mohon maaf minta ridho antara itu di sana Bang Samarinda. Bid'ah berwirid, tidak ada dalilnya berwirid. Kerjakan aja. Ulama-ulama dulu itu berwirid, tidak mungkin mereka itu menyalahkan. Wirid ini apa? Wirid ini amaliyah yang kita baca tadi, la ilaha illallah, amanah, ayat kursi, kemudian zikir la ilaha illallah, itu belum, itu namanya amaliyah masih. Tapi kalau sudah kita istiqomah setiap sholat kita membaca seperti itu, maka dihukumkan, disebutlah namanya wirid. Wirid itu disebut wirid apabila kita sudah istiqomah. Kita habis di rumah setiap hari membaca sholawat 100 kali, besok 100 kali, besok 100 kali, maka yang kita amalkan itu ada namanya wirid. Wirid itu buah daripada hasil istiqomah disebut wirid. Kalau kita hari ini membaca, besok tidak membaca, besoknya tidak membaca, itu lain wirid. Atau kita misalnya hari ini membaca Al-Quran 1 ayat, Alif Lam Mim Shadaqallahu Adzim. Dan besok lagi dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin Shadaqallahu Adzim. Udah, enggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari seperti itu, seayat, besok seayat lagi, nah, istiqamah ya, maka itu namanya wirid. Orang yang sudah ada wiridan, maka itu fadilatnya besar, menerangi hati kita, mencahayai hati kita dan sebagainya. Itu dapat wirid. Tapi istiqomah. Kalau hari ini Alif Lam Mim dan kita melakukan wah, sampai habis berapa ayat kita baca, udah dua ini apa namanya, 2 lembar sudah kita baca. Besok paling 2 ayat sudah, besoknya ada terbuka lagi. Nah, itu lain namanya wirid, baru amaliyah. Tapi kalau sudah rutin istiqomah, maka disebutlah wirid. Makanya tadi disebut wirid kenapa? Karena kita sudah istiqomah setelah sholat, baru membaca amaliyah, akhirnya disebutlah wirid. Nah, bahkan dalam cerita kalau bisa sehari itu kita ada wiridan. Wirid kita yang kita baca, mau seperti tadi atau sholawat tahbiyah, sholawat yang pada habis. Atau tadi ulun perhatikan di masjid ini setelah azan ada bapak-bapak tanya aja tuh luar biasa itu. Kalau ada bangun juga semangat dia. Oh, enak ulun banget tadi dari situ di bawah naik motor tadi. Oh, orangnya muda ini aja. Dalam hati ini muda, orangnya paling 17 saja. Pas sudah lihat ini tidak ada orangnya aja. Duduk ke sana, la ilaha illallah, baru beliau keluar. Oh, memang muda sekali orangnya. Nah, enak didengar, nyaman banget. Adzan beliau. Habis adzan
Di sini tidak ada ya hayu qayyum biasanya. Nah, kalau tidak ada ya hayu ya qayyum, ulun dapat ijazah ijazah dan ulun mumpung ada ya hayu qayyum, pian menunggu qomat. Ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala di Hadratul Maut yang itu beliau melihat ketika adzan subuh langsung dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit yang namanya fajar itu seperti apa waktunya kapan. Maka kata beliau, habis adzan subuh itu jangan langsung sholat subuh. Kenapa? Karena beliau belum masuk waktunya. Beliau mengatakan yang minimal antara 14 sampai 16 menitan. Menunggu dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu persis yang mana waktu fajar masuk itu. Nah, itulah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, lupa namanya siapa beliau, Habib siapa, dilihatkan oleh Allah melihat ke atas langit, dibukakan yang namanya fajar. Oh, seharusnya kata beliau kalau bisa 14 sampai 16 menitan baru qomat. Makanya di Tarim itu lama kan. Azannya 2 kali subuh. Pas azan kami datang ke sana. Azan karena Habib Umar pasti hadir. Yang pernah datang ke Samarinda, Habib Umar datang, ayo kita azan. Sekalinya baru jam 4. Oh, belum qamat, lama betul. Tidak lama, setengah jaman lebih baru azan lagi. Baru tanya seorang santri, di sini azannya 2 kali. Pertama azan memanggil, yang kedua azan sholat subuh. Baru berwirid lagi. Ada lama Habib Umar datang, baru qamat. Itu di sana. Jadi nggak usah 2 kali, kan bingung apa itu azan apa ya. Nggak usah, sekali aja sebelumnya. Nah, mumpung setelah azan itu tidak ada yang kita baca, silahkan. Kita punya hajat banyak. Pengen ini, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen naik haji dan lain sebagainya. Amalkan kalau bisa. Apa yang kita amalkan? Al-Fatihah berapa kali? 41 kali sebanyak 40 hari. Kalau ada salah beliau itu pernah mondok juga kan? Iya kan? Kalau perhatikan di depan itu saya pernah melihat di pondok 41 kali Fatihah selama 40 hari. Nah, yang mana yang sini? Jadi kalau belum selesai ya anggaplah 15 menit baru qamat. Kalau di sini paling 5 menit. Kalau menurut jam ini 5 menit. Supaya selesai membaca Fatihah 41 kali 40 hari. Itu mujarab kata guru. Mujarab ini mudah kabulnya. Tapi cara membacanya gimana? Satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Guru, kada bisa satu nafas dulu ya. Kalau kada bisa latihan dulu di luar. Artinya sebelum subuh siang-siang latihan. Tapi jangan dipaksa. Pas yang baik. Pas meninggal dunia siapa yang tanggung jawab? Nah, ada asuransinya ya. Artinya jangan dipaksa, boleh latihan aja dulu. Latihan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika ijazah dengan guru dan ada kitabnya satunya yang sangat itu orang yang membaca Fatihah dengan Bismillah 1 kali, 1 nafas disambung. Bismillah dengan Fatihah disambung 1 nafas. Itu dosa-dosa kita. Perhatikan, aku bersumpah kata Allah kepada Israfil, kemudian ke Israel, dosa-dosanya kita ampuni, dosa-dosanya kita ampuni. Makanya kadang kita bila ada syarwan, kata pemimpin yang syarwan kita Al-Fatihah, nah khawatir sudah pahalanya besar. Nah, ini mumpung subuh baca Fatihah 41 kali disambung Bismillah dan Fatihah itu 1 nafas dibaca selama 40 hari. Insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita amalkan. Tapi latihan dulu. Latihan sebelum sholat dulu latihan dulu. Insya Allah itu tidak sampai 15 menit, mungkin 10 menit selesai. Dengan jemaah ini kan ada juga orang belum Allah seperti apa yang kamu baca? Yang baik-baik lah. Nanti bingung malaikat mencatatnya, saking cepatnya orang itu. Nah itu diantara kelebihan sunnah diantara baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang orang sampaikan. Nah jadi ulun datang ke tampilan Ustaz sengaja menyampaikan yang unik-unik. Kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi, semua tahu Nabi seperti ini, Nabi seperti ini. Belum membagi. Kenapa? Karena kemarin banyak ulun menemukan kitab yang jarang-jarang ditemukan. Di situ ulun menemukan masalah-masalah yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena kita perhatikan manusia itu pasti membutuhkan namanya duit. Tidak ada yang tidak butuh duit. Tapi waktu mondok itu tidak terpikir, Pak. Jujur aja, waktu ulun mondok di Pemanggi, waktu ulun mondok Darussalam sama beliau juga sama Pemanggi, kemudian Darussalam di Martapura, karena terpikir untuk aku akan bekerja jadi ini, aku masuk ke kantor ini, aku jadi pengusaha ini, tidak terpikir. Kan terpikir. Tapi kalau kita sekolah SD, mohon maaf, sekolah SD, SMP, kemudian kenapa demikian? Karena mengalami. Ketika kita selesai di pondok itu dimotivasi oleh orang kampung, Ustaz, kalau bisa Ustaz ada ijazah kuliah. Kenapa demikian? Kan kita tidak tahu Ustaz. Nasib kita itu Allah yang mengatur. Kita tidak tahu. Ya sudah 3 tahun orang ini merayu kita seorang doktor sekarang. Ayo Ustaz kuliah. Maka kuliah seperti apa gerakan orang kuliah itu seperti apa? Mengambil jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Sama belajarnya dari pondok tasdifan ada, jurumiyah ada, Thailandnya ada. Alhamdulillah ini artinya enak jurusan bahasa Arab. Kemudian selesai itu ada lagi beasiswa S2, ambil lagi. Artinya tidak pernah berbayar, gratis terus sampai S2 selesai. Seperti itu. Jadi orang kuliah mohon maaf nih pengalaman terpikir dia untuk saya harus masuk kantor ini, saya harus bekerja ini. Itu orang sekolahannya, mohon maaf. Tapi orang pondok itu tidak terpikir ke arah itu. Kenapa? Karena sudah jalannya itu Allah mengatur. Kita cuma kerjakan ini, nanti perubahannya itu Allah yang mengatur. Tapi kalau bisa tidak apa-apa kita ikut yang demikian itu. Kenapa demikian? Itu di Samarinda ada guru kami, teman kami, dia seorang guru juga. Ketika dia dapat bantuan dari pemerintah, Kementerian Agama, namanya penyuluh agama honorer, dia diminta ijazah. Kalau tidak ada ijazah S1 maka tidak bisa lagi ikut. Akhirnya rata-rata hampir 70% ustaz-ustaz di sana tidak ikut lagi. Kenapa? Tidak ada ijazahnya. Setiap bulan itu ada untuk para ustaz 1 juta sebulan dari Kementerian Agama. Di sini ada Ustaz. Biasanya ada setiap seluruh Indonesia itu ada namanya penyuluh agama honorer. Itu ustaz-ustaz itu. Nah, dapat itu sebulan sekali 1 juta. Akhirnya teman-teman orang pondok ini semuanya 70% kalau bisa ikut. Kenapa? Aturan pemerintah. Jadi tidak apa-apa kita ikut-ikut, bukan kita mencari ijazahnya, mencari pengalamannya dan ilmu kita tentang masalah dunia itu seperti apa. Ujar guru kita di pondok supaya kita tidak ditipu oleh orang-orang yang pintar. Kenapa? Kita pintar duluan. Nah seperti itu. Jadi pondok kita kerjakan, juga ilmu akademiknya juga dengan juga kita. Aku udah mau sekolah SD, aku udah mau sekolah SMP, aku udah mau kuliah, jangan. Juga semua ilmu itu penting. Semua itu penting. Wallahu a'lam bishawab.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi. Nanti kalau kita ketemu lagi seperti janji ulun kepada Ustaz, ulun bawakan ada amaliyah, amalan-amalan yang ulun catat. Kalau sudah jadi seperti ini kabarnya, supaya duit datang terus, kemudian supaya nyaman. Kemudian ada orang zaman sekarang Pak, jangankan di kantor pribadi. Kemarin kalau ditelepon 1 menit, kalau ditelepon orang Kementerian Agama, Ustaz, ini siapa? Kalau si ini cuma ada apa? Kita bisakah mengobati ulun? Ini ulun aja sana, mengobati ulun bisakah? Mohon maaf Pak, salah alamat. Saya bukan dukun, bukan paranormal, dan bukan pengobatan. Enggak Ustaz, saya minta berobat, minta tolong obati. Pak, salah alamat. Saya bukan paranormal. Namanya didesak, biar tahu nomor ulun di mana. Oh, saya tahu dengan si bapak itu. Oh ya sudah. Bapak sakit apa? Tidak mau menjawab. Bapak kerja di mana? Kementerian Agama. Oh, sakitnya apa Pak? Tidak mau menjawab. Ya sudah. Makanya di WA beliau, di chat beliau, saya sakit karena punya orang santet. Bahasa sana orang Maya disantet. Tahu kan Pak santet? Disantet Pak. Oh ini Pak gerak. Ulun melihat itu namanya disantet. Sudah lama Pak Ustaz? Sudah lama Pak? Ini ketika diangkat menjadi kepala bidangnya, kepala itu dicari orang Pak di kantor itu. Kalau jadi kepala ini kan gajinya tunjangannya lebih banyak. Inilah rebutan orang-orang sana. Berebut kepala ini, teman bisa jadi musuh. Bahkan orang maaf yang partai, dosen saya pribadi, profesor, pernah ikut partai kata beliau, teman itu bisa halal darahnya. Kenapa? Saking berebut supaya terjadi. Beliau diangkat 2 bulan diangkat jadi kepala, langsung kena pada beliau. Sampai sekarang sudah mau hilang. Mendengar santet, mohon maaf nih Ustaz, kalau kita kurang ilmu jangan mengobati. Di Samarinda itu alumni kita pondok pemati, dia mengobati orang yang kena santet. Dia tahan anaknya tidak tahan, meninggal dunia. Dia tahan istrinya tidak tahan, meninggal dunia. Sampai-sampai orangnya pun dia pun meninggal dunia. Jadi mengobati orang yang kena santet itu jangan sembarangan, itu bahaya. Bisa kembali kepada kita. Langsung telepon guru di pemagi, Ustaz, ini ada orang berhajat, minta sembuhkan daripada kena santet. Obatin dah Ustaz. Ulun takut Ustaz. Obati kan beliau. Tapi kayak apa? Takutnya anak kita, istri kita akan kembali ke sana ilmu orang itu. Insya Allah tidak. Baca ini kata beliau. Sudah, bacakan itu, datangi ke beliau. Pak, saya ada waktu jam sekian. Oh iya, Ustaz datang ke rumah. Datang ke rumah, lihat Pak ini dia orang ini perutnya namanya kena santet. Kata beliau, sudah banyak mengobati saya ini, banyak berapa orang sudah guru ini. Sampai-sampai teman kita sendiri mengobati itu. Bahkan katanya orang yang mengobati ini malamnya itu didatangi oleh hantunya. Oleh hantunya Pak. Ujar hantunya, jangan ikut campur, ini bukan urusan kamu. Ini hantunya datang kepada yang mengobati, jangan ikut campur, ini bukan urusan kamu. Ketemulah ulun dengan teman yang mengobati ini. Pak, pernah mengobati Bapak itu Pak? Iya. Pernah didatangi, datang malam katanya hantu, jin yang suruhan orang-orang yang nyakit tidak. Tapi ulun mendengar itu tuh makin takut juga ini datangnya hantu. Udah, bismillahirrahmanirrahim, ilmu-ilmu dari guru kita baca. Alhamdulillah sampai sekarang hantunya tidak pernah datang. Dan beliau diangkat lagi jadi kepala. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Nah, ulun beri kalau biar ulun ada menjaga baca ruqyah sendiri diri kita.
ru'yah sendiri diri kita. Kalau udah usah kita mau ru'yah kemana dulu, kita aja sendiri mau ru'yah diri kita. Takutnya ada jin atau apa. Nah ini bacanya di surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah udah ada mencatat, silakan yang mengamalkan atau lihat di live streaming. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika sampai Astatan, kan ada situ di Astatan di Jepang. Tidak apa-apa kita terlambat karena besok tidak mungkin lagi ulun mengisi sini kan. Astatan ada ulun menyimpan di sini karena orang kemarin minta. Baru kemarin ulun lihat. Kita baca surah Al-Zalzalah. Kalau misalnya kita santai-santai, rasa anak kita atau di keluarga kita ini kayak lain gitu, maka di ruqyahnya sendiri. Surah Al-Zalzalah ini ada catatan. Jadi caranya untuk menjaga kita. Jadi ketika sampai di ayat Astatan, yauma ini yasdurun nasu astatan. Astatannya itulah diulangi 33 kali. Astatan sampai 33 kali baru sambung liyurahu a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, astatannya itu diulangi 33, baca selama sebanyak 3 kali. Zalzalahnya itu surah Zalzalah dibaca, tapi ketika sampai astatan maka diulangi 33 kali. Insya Allah jin karena jin itu apalagi bibinya itu mohon maaf mandi tanpa busana itu atas benar datangnya jin, malaikat keluarnya jin yang melihat jin luar biasa kejadiannya. Nah itu cepat itu. Atau ada karena santet, dia obatnya sendiri. Ada orang tampilan karena kena santet ya, udah dia datangin kan lumayan kan. Mengobati orang jadi pengobatan ya. Insya Allah biar ulun datang di sini, kalau diundang lagi ada teman mengajak si Ustaz Abdul Rahman, ulun bawa dia sendiri mengobati orang lain. Ada usaha ini ke Samarinda, ada usaha lagi datang ini pengobatannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dalam kitab kita. Nah ini untuk meruqyah diri sendiri atau keluarga kita yang kena santet orang lain. Karena santet itu bisa mematikan kalau kita kurang daripada amaliyah pendidik kita. Mungkin ini ada manfaatnya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah ridha dengan kita. Allah hapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kelak kita berkumpul di masjid ini juga di akhirat berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.